Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak-kakak kelas 5? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah, perkenalkan di sini bernama Ustadz Deden akan memberikan video pembelajaran tentang bab 1 PJOK, yaitu permainan dan olahraga. Nah, untuk materi hari ini yaitu ada 3. Yang pertama permainan keepers, yang kedua permainan sepak bola, dan yang terakhir yaitu perlombaan nomor lari. Nah, kita langsung saja ya mulai ke permainan keepers. Pengertian permainan keepers: nama permainan keepers berasal dari bahasa Belanda yaitu keepers. Permainan ini dimainkan oleh 2 regu yang masing-masing regu terdiri dari 12 orang. Nah, jadi permainan keepers ini berasal dari bahasa Belanda yang dimainkan oleh 12 orang. Regu pemukul harus jadi di sini ada 2 regu, yaitu regu pemukul dan regu yang jaga. Seorang pemain dapat memperoleh angka jika dapat memukul dengan baik. Selanjutnya, lari menuju tiang hinggap dan kembali ke daerah regu pemukul. Baik, selanjutnya yaitu perlengkapan permainan keepers. Yang pertama itu ada lapangan. Nah, di sini lapangan permainan berukuran 65 x 30 meter. Di sini kakak-kakak bisa lihat ya, ada gambarnya ya. Panjangnya itu 65 meter dan lebarnya itu 30 meter. Ruang pukul 5 x 15 meter, ruang regu pemukul 5 x 15 meter. Di situ ada terlihat ya. Oke, lanjut. Nah, yang kedua itu alatnya itu yaitu yang pertama ada pemukul. Nah, si pemukul ini terbuat dari kayu dengan panjang 60 cm, garis tengah pemukul yaitu dengan ukuran 3,5 cm. Yang kedua itu bolanya ini terbuat dari karet elastis, berat bolanya yaitu 80 gram dan garis tengahnya itu 70 cm. Nah, yang ketiga itu ada tiang hinggap. Tiang hinggap ini ada 2 buah. Tiang terbuat dari besi atau bambu. Panjang tiang itu sekitar 1,5 meter dengan garis tengahnya 2 cm. Nah, dan di atas tiang itu dibengkokkan atau terbentuk melingkar. Yang keempat yaitu tiang bendera. Tiang bendera ukurannya sama dengan tiang hinggap, berjumlah 2 buah. Di bagian atas yang diberi bendera dengan warna terang supaya mudah dilihat. Nah, yang terakhir yaitu tiang kecil. Tiang kecil ini diletakkan di sudut-sudut lapangan, ujung tiang diberi bendera. Nah, ini untuk alat-alatnya ya Kak ya. Lalu selanjutnya teknik dasar permainan keepers. Nah, untuk dapat memainkan permainan keepers, kamu harus menguasai beberapa teknik dasar. Nah, untuk teknik dasarnya yaitu ada 3. Yang pertama menangkap bola, melempar bola, dan memukul bola. Nah, menangkap bola di sini itu bagaimana sih caranya? Yang pertama yaitu buka kaki agak lebar, lutut agak ditekuk. Terus yang kedua, kedua tangan di depan dada dengan jari-jari tangan terbuka. Yang ketiga, perhatikan datangnya bola. Nah, jadi ketika kakak-kakak ingin menangkap bola yaitu mata kita harus fokus dari mana arahnya bola itu datang. Nah, yang kedua yaitu melempar bola. Melempar bola di sini yaitu ada 2, yaitu lemparan ayunan atas dan lemparan ayunan bawah. Lemparan ayunan atas, sikap kaki kuda-kuda, kaki kanan dan tangan kanan dengan memegang bola direntangkan ke kanan belakang agak ke atas. Terus yang kedua lemparan ayunan bawah, sikap kuda-kuda, kaki kanan di belakang, badan condong ke depan, tekuklah kaki lebih ke dalam. Nah, yang ketiga yaitu teknik memukul. Nah, untuk memukul ada 4 macam, yaitu pukulan melambung jauh, pukulan datar ke depan, pukulan menyamping ke kiri, dan pukulan menyamping ke atas. Baik, selanjutnya yaitu cara bermain keepers. Cara bermain keepers di sini yaitu siswa dibagi menjadi 2 regu tadi itu ya. Jadi di permainan ini ada 2 regu yang berjumlah 12 orang.
dengan nomor dada 1 sampai 12. Nah, sebelum bermain, si kapten regu ini melakukan undian siapa yang menjadi pemukul dan siapa yang menjadi penjaganya. Nah, jadi setiap pemain berhak memukul 1 kali, kecuali pemain terakhir ia berhak melakukan 3 kali. Pemukul dengan pukulan yang benar dapat kembali dengan selamat mendapat nilai 2. Nah, yang kelima yaitu pemukul dengan pukulan yang benar dan dapat kembali dengan selamat bila ada teman lainnya memukul dengan benar maka mendapat nilai 1. Nah, waktu permainan berupa inning. Inning itu apa sih? Inning itu yaitu masing-masing regu mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi regu jaga dan regu pemukul. Nah, yaitu kita ke materi yang kedua, yaitu tentang permainan sepak bola. Mungkin kakak-kakak sekalian suka ya, ada yang suka dengan sepak bola, ada yang belum paham mungkin. Nah, jadi sepak bola ini yaitu merupakan permainan yang berasal dari Cina. Nah, sekarang lanjut ke tekniknya. Tekniknya yaitu teknik dasar permainan sepak bola, yaitu yang pertama latihan teknik menyundul bola, yang kedua teknik merampas bola, yang ketiga teknik melempar bola ke dalam, dan yang terakhir yaitu latihan variasi bermain sepak bola. Nah, latihan teknik menyundul bola itu bola dapat dilakukan dengan cara berdiri, nah atau sambil melompat ke udara bisa. Nah, yang kedua yaitu teknik merampas bola atau yang biasa kita ketahui tackling atau tackle ya, men-tackle bola atau mengambil bola. Nah, yang ketiga itu teknik melempar bola. Teknik melempar bola ini misalkan si bola ini keluar lapangan dan terjadinya lemparan ke dalam. Nah, mungkin ini yang disebut dengan teknik melempar bola ke dalam. Yang yang terakhir latihan variasi bermain sepak bola ini mungkin ini lebih ke lebih ke praktek ya. Dikarenakan sekarang masih pembelajaran daring, jadi kita tidak bisa praktek dulu ya. Oke, selanjutnya yaitu peraturan permainan sepak bola. Bola di dalam dan di luar lapangan. Nah, bola dinyatakan dalam permainan apabila terjadi kejadian sebagai berikut. Bola tidak seluruhnya melewati lebarnya garis samping. Jadi si bola ini belum terlalu keluar lapangan. Nah, jadi kan di pinggir lapangan itu ada yang namanya garis lapangan ya. Terus wasit tidak menghentikan permainan. Yang kedua yaitu bola dinyatakan offside. Nah, bola dinyatakan offside apabila seorang pemain penyerang dinyatakan melakukan pelanggaran offside pada saat bola terakhir dimainkan oleh lawannya. Pemain tersebut lebih dekat dengan garis gawang daripada jarak bola. Nah, jadi si offside ini biasanya si pemain penyerang ini terlalu dekat dengan garis gawang. Terus yang ketiga pelanggaran dan kelakuan tidak sopan. Nah, jadi biasanya pelanggaran ini biasa diketahui seperti men-tackling atau mengambil bola secara kasar yang dapat menyebabkan si pemain lawan ini mengalami cedera, yaitu termasuk ke dalam pelanggaran. Nah, kelakuan tidak sopan ini misalkan berkata kasar, itu juga dilarang ya dalam permainan sepak bola karena dapat menyebabkan keributan mungkin ya. Terus selanjutnya yaitu yang terakhir, materi kita yang terakhir yaitu perlombaan nomor lari. Nah, perlombaan nomor lari ini adalah atletik. Atletik adalah salah satu cabang olahraga yang tertua. Olahraga ini dilakukan oleh manusia sejak zaman purba. Nah, bahkan dikatakan sejak adanya manusia di muka bumi ini, atletik sudah ada. Hal ini karena gerakan seperti berjalan, berlari, melompat, dan melempar adalah gerakan yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi si atletik ini dianggap bahwasanya dia itu olahraga ini itu sudah ada sejak zaman purba, sejak adanya manusia di muka bumi. Nah, jadi nomor-nomor yang diperlombakan dalam atletik meliputi yaitu apa saja? Jalan, lari, lompat, dan lempar. Selanjutnya kita bisa lihat sebentar. Aduh, kok ini kayak gini?
Nah, kita bisa lihat di sini ada nomor-nomor atletik. Yang pertama itu jalan cepat. Nah, kategori untuk pria jalan cepat ini 10 km, 20 km, dan 30 km sampai 50 km. Nah, untuk wanita 3 km, 5 km, 10 km, 20 km. Nah, ini untuk larinya kategori pria itu lari 100 meter, 200, 400, 800 dan seterusnya ya. Kalian bisa lihat ya dari sini ya. Di gambar ini silahkan kalian simak. Oke, untuk selanjutnya lari jarak pendek. Nah, lari jarak pendek atau sprint yaitu semua perlombaan lari dengan kecepatan penuh yang menempuh jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Kunci pertama yang harus dikuasai oleh pelari cepat adalah start. Nah, start ini pada umumnya kita mengenal 3 cara melakukan start atau tolakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama start berdiri, yang kedua start melayang, dan yang terakhir yaitu start jongkok. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini dari Ustadz Deden. Kurang lebihnya mohon maaf. Ustadz izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk tugas Ustadz tidak memberikan tugas ya. Cukup simak videonya saja. Terima kasih.